jadikan ia sarana untuk membersihkan hati kita. Ibadah salat tak akan pernah diterima Allah kalau ibadah itu justru melahirkan kesombongan dan keujuban. Ibadah kebaikan yang kita kerjakan juga tak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah. Kalhabaan mansura, seperti debu yang berterbangan, karena ia tidak melahirkan ketakwaan dan kebersihan hati yang ada dalam dirinya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala al-ayyam biyawmil jumu'ah wa faddala ummati Muhammad ala sairil umami war risalah wa wa'ada lil muttaqin was salihin wasyakirin war raki'in wal musallin al jannah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Muhammad alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala: na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumal jumu'ah waqafat malaikah ala abwabil masajid fayaktubuna al-awwal fal-awwal atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika tiba hari Jumat, maka malaikat berada di setiap masjid mencatat siapa yang melaksanakan ibadah Jumat dan diberikan pahala sesuai dengan waktu kedatangannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, memuja dan memuji kita untuk Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya bukanlah kita orang yang selalu melakukan kebaikan. Hingga pada detik ini masih ada orang yang mau berbuat baik kepada kita. Karena juga sesungguhnya bukanlah kita orang yang selalu jujur dalam kehidupan, sehingga hingga detik ini pun masih ada orang yang mau percaya dengan janji ataupun ucapan kita. Juga karena sesungguhnya bukanlah kita orang yang terhormat dan terpandang, hingga detik ini masih ada orang yang mau dekat dengan kita, masih ada yang mau bersahabat dengan kita, masih ada yang mau hormat kepada kita. Tapi karena satu sebab saja jamaah yang dimuliakan Allah, yakni Allah masih tutup aib dan keburukan kita. Berharap salat Jumat yang kita lakukan ini dapat menjadi munajat kita kepada Allah. Allah sempurnakan nikmatnya kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita paham dan mengerti betul bahwasanya banyak hal yang akan membuat kita memiliki kedudukan ataupun posisi yang mulia. Bahkan tak sedikit jika kita tanya kepada umat manusia ini, apakah ingin mendapatkan kemuliaan, apakah ingin memperoleh kehormatan,
hampir semua atau bahkan semua akan mengatakan ia ingin menjadi orang yang mulia, ia ingin menjadi orang yang terhormat, ia ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sehingga jamaah yang disayangi Allah, tak jarang kita lihat dan tak jarang juga kita jumpakan jawaban dari pertanyaan kita. Mengapa orang bekerja siang dan malam tak henti-hentinya? Dan terkadang jawabannya adalah agar mendapatkan ekonomi yang banyak, karena dia mengerti dan paham kalau banyak ekonominya, banyak uangnya, banyak hartanya, maka ia merasa ia akan dihormati dan disegani. Ada orang juga yang beraktivitas siang dan malam, beribadah siang dan malam dan lain sebagainya. Kadang ada jawabannya adalah ingin mendapatkan kedudukan yang terhormat dan yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkinlah kita bertanya dalam diri kita, di manakah Allah letakkan kemuliaan itu? Di manakah Allah titipkan kemuliaan itu? Adakah kemuliaan di harta? Adakah kemuliaan di jabatan? Adakah kemuliaan di ibadah? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah telah jawab pertanyaan kita jauh sebelum pertanyaan ini ada. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kata Allah, yang paling tinggi derajatnya kata Allah, yang paling terhormat kata Allah adalah atqakum, yang paling takwa di antara kalian. Dan kita akan bertanya jamaah yang dimuliakan Allah, aina taqwa? Di mana takwa itu? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bertanya kepada Rasulullah, aina taqwa ya Rasulullah? Di mana takwa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Rasulullah, sambil ia arahkan tangannya ke dadanya, dipahamkan kepada kita bahwasanya takwa itu adalah hayatul qulub, adalah kondisi hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka jawab dan dapatlah kita jawaban dari pertanyaan, di mana Allah letakkan takwa, di mana Allah letakkan kemuliaan. Kemuliaan Allah letakkan di takwa. Takwa itu bersemayam dan berada di dalam hati, sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, orang yang benar hatinya, orang yang bersih hatinya, itulah orang yang takwa. Dengan ketakwaan itu ia akan menjadi orang yang mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka kalaulah kita lihat dan kita bermuhasabah melihat diri ibadah kita, apakah Allah titipkan kemuliaan itu di salat? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ada yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab. Betapa banyak orang yang salat kata Rasulullah, tapi tak dapat apapun ia dari salatnya, tak dapat memperoleh apapun ia dari salatnya, kecuali hanya lelah dan capek saja. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadi bukti dan tanda salat bisa memurahkan diri kita, bisa mengangkat derajat dan kedudukan kita. Jika salat melahirkan takwa, jika takwa melahirkan ketawaduan dan kebersihan hati, dengan inilah kita akan mulia. Tapi kalau salat melahirkan kesombongan, dengan rajinnya salat justru tambah sombong, dengan rajinnya ibadat justru tambah angkuh dalam kehidupan. Yang dulu ia sapa saudaranya, sekarang ia tak sapa lagi. Yang dulu ia berkunjung dengan keluarganya, sekarang ia tak kunjungi lagi. Yang dulu ia sering bersilaturahim dengan tetangganya, sekarang ia abai dengan itu semua. Wal'ayazubillah. Ibadah yang melahirkan kebersihan hati, itulah ibadah yang akan merupakan kedudukan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, dengan ibadah kurban,
yang akan kita laksanakan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah nasihati kita. Dalam Al-Qur'an di surah Al-Hajj ayat yang ke-37 Allah pesankan kepada kita, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tak pernah terima daging kurban, kata Allah. Allah tak pernah terima darah kurban, kata Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah terima adalah takwa. Tapi yang Allah terima adalah kondisi hati yang bersih, hati yang salim, atau kita bahasakan qalbun salim, salamatul sadar, kebersihan hati. Dan ini jugalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, yaumul la yanfa'u malun wala banun. Nanti ada orang yang mengajukan semua apa yang dia miliki. Orang yang punya solat akan menunjukkan solatnya di hadapan Allah. Orang yang punya harta akan menunjukkan hartanya kepada Allah. Orang yang punya jabatan akan menunjukkan jabatannya di hadapan Allah. Tapi kata Allah dalam hadis qudsinya yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaumul la yanfa'u malun wala banun. Hari ini tidak berguna apapun, kata Rasulullah. Hari ini tidak berguna apapun dan siapapun, illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena singkatnya waktu khutbah kita pada hari yang mulia ini, saya menasihati diri dan mengajak jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita miliki dalam kehidupan ini, apapun aktivitas kita dalam kehidupan ini, yang kehidupan yang hanya sementara ini, jadikan ia sarana untuk membersihkan hati kita. Ibadah salat tak akan pernah diterima Allah kalau ibadah itu justru melahirkan kesombongan dan keujuban. Ibadah kebaikan yang kita kerjakan juga tak akan pernah ada nilainya di hadapan Allah. Kalhabaan mansura, seperti debu yang berterbangan, karena ia tidak melahirkan ketakwaan dan kebersihan hati yang ada dalam dirinya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tak pernah melihat pakaian, Allah tak pernah melihat jabatan, Allah tak pernah melihat penampilan. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat adalah kondisi dan keadaan hati yang ada di dalam badan kita. Jadikan salat kita salat yang melahirkan ketawaduan. Dengan ketawaduan tadi membersihkan hati-hati kita, sehingga takwa itu masuk dalam diri kita, dan mulialah jabatan dan kedudukan di hadapan Allah. Jadikan ibadah kurban yang kita lakukan ibadah kurban yang bisa membersihkan hati kita dari sombong, membersihkan hati kita dari ujub, membersihkan hati kita dari perasa yang paling benar, membersihkan hati kita dari perasaan yang paling baik dalam kehidupan ini. Dengan demikian akan lahirlah ketakwaan yang membersihkan hati, yang akan membuat kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun ibadah yang kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah, jadikan ia sarana untuk membersihkan hati kita. Karena demi Allah, apapun ibadah yang kita lakukan, kalau mengotori hati, maka ibadah itu habaan mansura. Dia hanya seperti debu yang berterbangan. Wa in sahatud dalil, meskipun dalilnya benar. Wa in quwwatul hujjah, meskipun hujahnya kuat, tapi kalau melahirkan kekotoran hati, tak ada tempat baginya, tidak ada kedudukan baginya. Karena Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa asfalas safilin, ada manusia yang akan Allah hinakan, ada manusia yang akan Allah rendahkan. Wal iazu billah. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hati, tapi ingat, apapun yang dibuat,
pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika an zaini ibadik ashrafil ibadik wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in.